I have been every voice you have ever heard inside your head. Halo penonton, pasti banyak dari penonton sering mendengar suara misterius yang berasal dari kepala kalian. Hal ini disebut dengan dialog internal, suara batin, monolog internal, dan sebagainya yang merupakan hasil dari mekanisme rumit otak sehingga kalian seperti bisa mendengar suara ketika sedang berdiskusi dengan diri sendiri atau membaca tanpa benar-benar berbicara. Sebenarnya apa ya yang terjadi di dalam kepala manusia ketika suara misterius itu muncul? There's only one way. Jump off the rope. Kill yourself. Jump off the rope. Menurut peneliti, suara batin ini sebenarnya adalah kejadian yang sangat umum, tapi tidak semua orang mengalaminya. Peneliti juga mengaku kesulitan memahami bagaimana suara itu bisa ada di dalam kepala dan apa artinya karena mekanismenya sangat kompleks. Kemampuan berdialog atau berbicara internal ini diperkirakan berkembang selama masa kanak-kanak dalam istilah yang disebut dengan private speech. Ketika anak-anak memperoleh kemampuan bahasanya, mereka belajar untuk terlibat dalam diskusi internal. Lebih dari itu, suara batin di masa kecil juga bisa datang dalam bentuk teman hayalan. Memasuki masa dewasa, jenis suara batin ini terus berkembang bersama memori kerja otak dan kemampuan kognitif lainnya. Suara batin dianggap peneliti bisa membantu individu menyelesaikan tugas dan masalah sehari-hari. Misalnya menimbang sebelum memutuskan perkara, afirmasi diri sebelum memarahi, dan banyak lagi. Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan adanya hubungan antara kemampuan jalur bahasa pada area dorsal dengan munculnya suara batin pada anak-anak. Aliran dorsal dan ventral juga terlibat dalam pemrosesan dan perkembangan pendengaran hingga penglihatan. Di masa kanak-kanak, aliran dorsal berkembang lebih lambat daripada aliran ventral. Nah, kemunculan private speech sendiri dipengaruhi oleh perkembangan aliran dorsal tersebut. Tidak jelas mengapa beberapa orang sulit memiliki dialog internal, tetapi para peneliti berspekulasi itu ada hubungannya dengan kemampuan area dorsal sendiri. Tidak mendengar suara batin bukan berarti tidak memiliki dialog internal penonton. Hal itu terjadi karena beberapa orang mengaksesnya melalui penglihatan, bukan secara pendengaran. Misalnya sebagian dari kalian mungkin seperti melihat daftar tugas di kepala, bukan suara yang mengingatkan tugas-tugas itu. Orang dengan gangguan pendengaran mungkin mengalami dialog internal mereka melalui tanda atau gambar. Menurut sebuah studi, suara batin menggunakan sistem otak yang juga sebagian besar digunakan untuk memproses ucapan eksternal. Itulah sebabnya kalian dapat mendengar suara batin. Studi dari Departemen Linguistik di University of British Columbia menganalisis sinyal otak yang dikenal sebagai corollary discharge. Corollary discharge adalah sinyal yang digunakan untuk menentukan apakah pengalaman sensorik diciptakan oleh diri kita sendiri secara internal atau diproduksi oleh rangsangan eksternal. Sinyal ini membantu peneliti menjelaskan mengapa manusia tidak dapat menggelitik dirinya sendiri. Jadi sinyal ini mampu memprediksi gerakan kita sendiri dan menghilangkan sensasi. Kemampuan prediksi ini biasanya mendengar suara buatan sendiri sehingga indera tidak mendengar secara eksternal, melainkan secara internal. Suara batin sangat mungkin menjadi berbahaya bagi manusia karena mengarah kepada suatu halusinasi tipe auditorik. Halusinasi auditorik ini biasanya merupakan kondisi yang seringkali ditemui pada penderita yang mengalami gangguan kejiwaan. Individu yang mengalami demam tinggi, hipoglikemia, gangguan tidur, terkadang juga dapat mengalami kondisi seperti mendengar suara. Halusinasi auditorik bisa mengarah ke gangguan mental organik akibat adanya permasalahan di otak seperti tumor atau kondisi lainnya, lalu gangguan bipolar, depresi, hingga skizofrenia. In reality, and what is actually happening only in his mind. So hearing voices is commonly a symptom of schizophrenia, and people can hear voices in different ways. Like this can be a voice is talking to them directly, or sometimes multiple people are commenting on them,
or multiple people are talking among themselves. Hanya saja halusinasi auditorik mungkin bisa ditandai jika suara-suara di dalam kepala itu seperti terdengar mengancam atau menakut-nakuti sehingga membuat individu tidak nyaman. Perlu kita ketahui bersama juga bahwa suara batin tidak selalu positif dan sering mendengar suara batin juga tidak selalu dianggap menderita gangguan mental. Bahkan akan ada suatu kondisi di mana kalian tidak bisa membedakan keduanya. Sebuah penelitian menyebut jika individu dapat terus hidup tanpa terlalu risih dengan suara-suara itu karena mungkin sifatnya yang positif, maka individu itu dikategorikan healthy voice hearer. Sementara di sisi lainnya, ketika tidak dapat dipahami atau dikendalikan dengan baik, dialog internal dapat menyebabkan gangguan signifikan dan bahkan mungkin ketidakstabilan mental yang pada ujungnya dianggap memiliki gangguan psikotik. And I think this is why the voice so easily sort of took a hold of me and took control. Hanya saja gangguan macam ini ternyata sangat lazim dialami populasi manusia. Tepatnya sekitar 7% manusia mengalami gangguan psikotik. Bahkan individu yang sehat jasmani dan rohani juga bisa mengalami halusinasi visual dan auditori. Malah, apa yang mereka dengar dan lihat tersebut sama meyakinkannya dengan apa yang dirasakan pasien gangguan mental. Satu teori menarik menunjukkan bahwa orang dengan kondisi ini mungkin salah mengartikan dialog diri mereka sendiri sebagai suara orang lain. Yang membedakan orang-orang healthy voice hearer dengan penderita gangguan mental adalah penilaian terhadap apa yang mereka halusinasikan. Misalnya suara batin dijadikan dukungan dan pujian kepada diri sendiri selama situasi sulit. Mempelajari penilaian sehat terhadap halusinasi ini akan membuka jalan kelahiran metode terapi baru untuk menangani pasien gangguan mental yang kerap mendengar suara-suara imajiner yang cenderung negatif. I'm unstoppable. I'm unstoppable.